Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Materi kita hari ini adalah birru walidain. Apa birru walidain itu? Yaitu semua bentuk kebaikan untuk mentaati kedua orang tua. Bentuk ketaatan yang bisa membuat orang tua menjadi ridho, hatinya tenang dan bergembira. Inilah dia disebut walidain. Anak yang soleh, yang berbakti tadi, itu tidak ditentukan oleh umur. Kadang-kadang kan orang menganggap, ketika dia masih kecil, balita sampai SD, ini mesti berbakti. Begitu SMP mulai berkurang, SMA apalagi, kuliah, menikah, merasa tidak pantas untuk berbakti kepada orang tua. Jadi artinya kita mesti berbakti sampai kapanpun. Nah, wujud kesolehan seorang anak saat orang tua masih hidup dan juga saat orang tua sudah meninggal. Nah, bagaimana saat masih hidup? Satu, tidak mencaci, maki ataupun menghardik betapapun bodoh dan kesalahan mereka. Jadi tidak menghardik orang tua kita. Walaupun mungkin dia tidak sepintar kita, tapi tidak boleh menghardik sedikit pun. Mungkin ada yang mau dia sampaikan atau ingin bertanya bersama kita. Jangan kita bantah dengan keras, tapi ucapanlah dengan lemah lembut. Di dalam hadis Bukhari, yang termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, mencaci maki orang tua, membunuh dan kesaksian palsu, karena itu termasuk durhaka. Dua, menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan membebaskan tanggungan mereka. Tidaklah seorang dipandang telah membalas budi baik kepada kedua orang tuanya kecuali ia menemukannya sebagai budak, lalu ia membelinya dan membebaskannya. Jadi tanggungan orang tua itu harus kita mampu membebaskannya. Bagaimana kalau kita tidak punya harta? Paling tidak kita memberikan saran yang membuat hati orang tua tenang dan punya motivasi yang luar biasa. Yang ketiga, bila keduanya memerintah pada saat yang sama, maka ibu harus didahulukan. Kenapa? Ada dua yang memerintah kita, ayah dan ibu. Ya kan, ayah, ibu, maka dahulukan ibu. Pernah di suatu hari orang bertanya sama Rasulullah, seorang pemuda, siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan baik? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita mesti mengurusi dan merawat mereka. Seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, aku membaiat engkau untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharap pahala dari Allah. Beliau menjawab, apakah salah satu orang tua kamu masih hidup? Jawabnya, iya. Bahkan keduanya. Nabi bertanya, engkau ingin meraih pahala dari Allah? Jawabnya, iya. Rasul bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu perbaikilah pergaulanmu kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ketika kita mengurusi orang tua, itu sudah seperti pahala jihad. Maka jangan lupa untuk peduli kepada kedua orang tua kita. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Persaudaraan itu terkait dengan arsy. Persaudaraan berkata, barang siapa menghubungkan aku, niscaya Allah menghubungkannya. Dan barang siapa memutuskannya, niscaya Allah memutuskannya. Jadi artinya silaturahmi itu tentu lebih utama kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang kan sebagian sama yang lain dia bagus, tapi sama orang tuanya dia tidak baik. Maka seorang anak yang soleh, yang berbakti tidak akan melakukan hal itu. Silaturahmi tidak sekedar mengunjungi, tapi juga mengetahui persoalan untuk dipecahkan. Minimal dengan telepon, SMS, surat, email, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa silaturahmi bertemu langsung kepada kedua orang tua kita. Saat ini kan zaman canggih, bisa melalui handphone, melalui media sosial, dan lain-lain. Yang keenam, menghajikan mereka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan dari Abu Hurairah. Jadi kita berbakti itu kalau punya kemampuan menghajikan orang tua, menisbatkan namanya kepada mereka bukan kepada orang lain. Jadi kita mungkin punya nama, nisbahkan kepada orang tua kita. Si A binti si A, si A bin si A. Nah, ini jelas maksudnya ya. Jadi sebagaimana orang Arab, Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah, anaknya kadang tidak tahu namanya kalau orang Arab itu. Tapi begitu disebut Ibnu Abdullah,
Begitu juga kalau mereka memuliakan anaknya, Abu Zubair misalnya, anaknya si Zubair, berarti ini ayahnya. Ini menunjukkan kemuliaan. Bila mereka mempunyai nazar, maka kita harus menunaikan nazar yang tidak dapat dilakukannya. Dia mungkin ingin sesuatu, mungkin ingin membeli sesuatu, tapi dia tak punya kemampuan. Kita yang menunaikannya. Dia mungkin ingin menginginkan ke suatu tempat, belum pernah dia lihat tempat itu. Dia tak punya kemampuan dana, kita lah yang memenuhinya. Itulah berbakti kepada orang tua. Kemudian kita selalu mendoakannya. Bila meninggal seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Senantiasa kita mendoakannya. Nah, bagaimana berbakti setelah keduanya meninggal dunia? Yang pertama, menunaikan wasiat dan memenuhi janji mereka. Ada wasiat orang tua kita penuhi. Mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka. Menyambung hubungan dengan kenalan mereka. Mungkin dia punya kawan, kerabat, kitalah sebagai pelanjut melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang dikenal orang tua kita. Bersedekah atas nama mereka dan untuk mereka. Karena ada sahabat dulu bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku baru saja meninggal dunia, atau sadaqtulaha, bolehkah bersedekah untuknya?" Maka Rasul bersabda, patah sabdak, bersedekahlah. Kemudian menaikkan ibadah haji atas nama mereka, bergegas melakukan amal soleh sebagai anak soleh yang pahalanya akan terus mengalir untuk mereka. Jadi amal soleh, seorang laki-laki, mungkin ayah yang meninggal, ada 4 perempuan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Yang pertama itu adalah istrinya. Bagaimana bisa seorang laki-laki itu masuk neraka? Yaitu karena dia tidak taat kepada Allah. Mungkin keluar rumah buka aurat, kalimat yang keluar dari mulutnya fitnah, ghibah, dan lain-lain. Maka kita sebagai anak, mungkin orang tua kita telah meninggal, maka perbaiki. Karena itu yang pertama istri, yang kedua anak gadisnya, yang ketiga orang tuanya, yang keempat adalah ibunya. Jadi ada 4 wanita yang menjadi penyebab masuk nerakanya seorang laki-laki: istri, ibu kandung, anak gadis, saudara perempuan. Kemudian senantiasa menjarahi pusaranya, tidak mencela dan mengungkit keburukan mereka. Jadi tidak perlu kita buat mereka ini dulu maksiat dan lain-lain, tidak perlu, tidak berbakti namanya. Dari Abi Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang dari Bani Salamah serta berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang bisa saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia?" Beliau menjawab, "Ya, masih ada, yaitu mensolatkan keduanya, mintakan ampun buat mereka, melaksanakan janji-janjinya setelah mereka tiada, menyambung tali persahabatan yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya atau kerabat, dan memuliakan kenalan baik keduanya." Jadi memuliakan kenalan baik keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak soleh akan berusaha untuk berbakti kepada orang tua selama-lamanya. Salah satu karakter penting anak soleh adalah menjadi pengemban dakwah yang senantiasa menjaga dan membela Islam hingga amalnya itu harus mengalir bagi orang tua yang dia sayangi. Sudahkah kita menjadi anak yang soleh-soleh bagi umi, abi, ayah, bunda kita? Maka inilah yang harus diupayakan. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.